Syahrini singgung soal dosa. Istri Reino Barak. Allah is forgiving. Resmi menyandang status sebagai seorang istri dari Reino Barak selama lebih dari 4 tahun. Syahrini tiba-tiba singgung soal dosa. Kakak kandung Syahrini tersebut juga turut mengungkit soal pintu maaf dan ampunan. Ya, usai menikah dengan Reino, wanita yang akrab disapa Inces tersebut mengalami banyak perubahan. Inces bahkan rela untuk meninggalkan karirnya sebagai seorang penyanyi yang disebut memiliki penghasilan fantastis. Bukan hanya dari soal karir, kini Syahrini juga terlihat semakin religius. Jika dulu Inces gemar tampil dengan pakaian mewah dan riasan yang mencolok mulai dari ujung rambut hingga kaki, kini pelantung lagu Sesuatu Itu memutuskan untuk mengenakan hijab. Bahkan lewat media sosial miliknya, Syahrini gemar membagikan postingan berisi dakwah dan ucapan bijak yang islami. Seperti yang dilansir melalui unggahan story di akun Instagram pribadinya Kamis tanggal 30 Januari tahun 2023, Syahrini tiba saja membagikan potongan ayat Al-Quran yang menyinggung perihal dosa. Allah will love you and forgive you your sins. Allah is forgiving, merciful. Yang berarti, Allah akan mencintaimu dan memaafkanmu serta dosamu. Allah Maha Pemaaf Maha Pengampun. Di Ramadan kali ini, Syahrini lebih memilih untuk menjalaninya bersama Reino Barak di Singapura. Keduanya memang sudah berada di Singapura selama kurang lebih 1 tahun belakangan. Sementara ibu serta keluarga Syahrini masih berada di Indonesia. Berdoa merupakan salah satu bentuk manusia memohon atau meminta pertolongan kepada Allah SWT. Tetapi bukan berarti hanya orang yang terkena musibah saja yang mesti memanjatkan doa. Sebagai seorang muslim maka wajib berdoa walaupun dalam keadaan sehat. Umat muslim tentu sudah dianjurkan untuk berdoa memohon ampunan dari Allah atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Doa menjadi bacaan untuk menjaga kebaikan dan mencegah keburukan. Dikutip dari buku elektronik kumpulan doa sehari-hari Kemenak Jatim, berikut doa mohon ampunan dosa. Arab Latin. Allahumma gfirli khotiati wa jahli wa isrofi fi amri wa ma anta a'lamu bihimini. Artinya, ya Allah, ampunilah kesalahan, kebodohan dan keterlaluanku dalam segala urusan. Dan ampuni pula segala dosa yang engkau lebih mengetahui daripada aku. Doa merupakan unsur yang paling esensial dalam beribadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, doa itu ibadah, dan tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah, selain dari berdoa kepadanya, sedang kita dalam keadaan lapang. Agar doa yang kita panjatkan dapat dikabulkan oleh Allah SWT, maka di dalam berdoa kita harus memperhatikan hal-hal pokok sebelum doa kita panjatkan. Dikutip dari buku elektronik kumpulan doa sehari-hari Kemenak Jatim. Berikut tata cara berdoa. Waktu yang paling baik untuk berdoa. Tempat-tempat yang baik untuk berdoa hingga kumpulan doa sehari-hari. 1. Menghadap kiblat. 2. Membaca hamdalah atau pujian, istighfar dan solawat. 3. Dengan suara lembut dan rasa takut. 4. Yakin akan dipenuhi. Waktu yang paling baik untuk berdoa. 1. Antara azan dan iqomat. 2. Menjelang waktu salat dan sesudahnya. 3. Waktu sepertiga malam yang terakhir. 4. Sepanjang hari Jumat. 5. Antara zuhur dan asyar, serta asyar dan maghrib. 6. Ketika khatam membaca Al-Quran. 7. Ketika turun hujan. 8. Ketika melakukan tawaf. 9. Ketika menghadapi musuh di medan perang. 10. Dalam berdoa sebaiknya diulang 3 kali. Tempat-tempat yang baik untuk berdoa. 1. Di depan dan di dalam Ka'bah. 2. Di Masjid Rasulullah SAW. 3. Di belakang makam Nabi Ibrahim AS. 4. Di atas bukit Safa dan Marwah. 5. Di Arafah, di Muzalifah, di Mina dan di sisi Jamarat yang 3. 6. Di tempat-tempat yang mulia lainnya seperti masjid atau musala.